Tuhan, dan hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan sangat merindukan tentunya kepada Tuhan, supaya apa yang kita akan nanti terima, apa yang akan kita dengarkan bersama, biarlah itu jemaat Tuhan boleh merasakan dan boleh mengalami keberkatan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan pada minggu-minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan berseri, yaitu carilah perkara-perkara di atas, bukan perkara yang di bawah. Dan kita sudah melihat tentunya hal-hal apa, perkara-perkara apa yang dimaksud dalam firman Tuhan mengenai perkara-perkara di atas. Dan kita sudah melihat ayat-ayat firman Tuhan. Perkara-perkara di atas adalah hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan, sedangkan perkara-perkara yang di bawah adalah hal-hal yang menyangkut dengan keadaan atau hal-hal yang ada di dunia ini, ya. Dan kita sudah tentu melihat seperti apa kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengambil langkah yang tepat untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini saya akan membahas atau menyampaikan firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, begini, di dalam Alkitab semua yang apapun yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, semua jawabannya ada dalam Alkitab. Atau dengan kata lain, semua kunci kehidupan manusia semua ada dalam Alkitab, ya. Kunci apapun itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan, dan saya percaya apalagi dalam situasi saat-saat ini, tentu kita menginginkan supaya kunci ini menjadi bagian kehidupan kita. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kunci berkat. Manusia pada umumnya, kalau dikatakan istilahnya pun orang yang jauh dari Tuhan, kalau dikatakan mau diberkati, pasti dia katakan mau diberkati. Nggak ada orang yang mau menolak kalau mau diberkati. Mungkin kalau dikatakan mau beribadah, ya mungkin dia mikir-mikir dulu. Tapi katakan mau diberkati, pasti dengan cepat dia tanpa mikir lagi, saya mau diberkati. Tapi hari ini saya mau katakan, saya tidak hanya menyampaikan bahwa kita diberkati, tapi yang saya ingin sampaikan, kita harus tahu kunci bagaimana orang diberkati. Itu maksud saya. Sekali lagi, saya mau supaya kita orang percaya, kita tahu kunci apa supaya kita diberkati. Tentu dalam Alkitab ada jawaban-jawabannya. Yang pertama kita akan melihat kunci yang pertama, kunci berkat itu dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Kitab Keluaran pasal 23, dan untuk ayat yang pertama ini saya jemput kita semua berdiri bersama-sama, dan kita juga akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Ya, untuk ayat yang pertama kita akan membaca dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Ini kunci yang pertama, dan hari ini yang mudah-mudahan selesai ada 3 kunci yang saya ingin sampaikan. Haleluya. Kalau semua sudah siap dan di depan sudah ditayangkan bersama-sama, ya. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadat kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, dipersilakan dulu. Kunci yang pertama, engkau dan saya dan saudara diberkati. Alkitab berkata, yaitu beribadat kepada Tuhan Allahmu. Hari ini kita mengambil satu langkah, yaitu datang beribadah. Dan saya selalu katakan bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita, ya. Nah, tapi di sisi lain Alkitab berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu.
Ini berbicara tentang berkat secara lahiriah. Tuhan akan memberkati kita. Roti makanan bicara tentang makanan kita. Air tentu bicara minuman. Tapi juga di sisi lain juga, ini juga berbicara tentang berkat rohani. Karena roti itu juga dalam pengertian rohani berbicara tentang firman. Dan air itu juga berbicara tentang yang mendatangkan kesejukan, yaitu juga gambaran daripada firman, tapi juga gambaran daripada Roh Kudus. Ada sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa beribadah kepada Tuhan adalah salah satu, dan jangan katakan satu-satunya, sebab banyak kuncinya. Ya. Jadi berkat Tuhan salah satu adalah beribadah. Ya. Dan itu bukan satu-satunya, sebab masih ada kunci yang lain, yang tentu dalam Alkitab juga memberikan penjelasan yang berbeda. Nah, dalam Injil Matius pasal yang ke-6 begini, dan ini masih ada hubungan itu. Ya. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ayat juga yang sangat yang sangat ini dalam Injil Matius ya, yang cukup sering dibaca orang. Sekali lagi Injil Matius 6 ayat 33, ada yang sudah mendapat, boleh bacakan buat kita semua. Injil Matius 6 ayat 33. Ini masih kunci yang pertama. Matius 6 ayat 33. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata yang atau kalimat terakhir, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat sebelumnya menceritakan tentang apa yang kita butuhkan. Karena topik Injil Matius 6 ini tentang kekhawatiran. Orang khawatir dengan kebutuhan, kalau nanti saudara bacalah di rumah saja. Tapi Alkitab berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu yang di atas, kebutuhan, keperluan itu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya sudah sudah mempelajari tentang ayat ini secara mendalam. Pengertian kata ditambahkan itu dalam pengertian kita hari-hari akan dibonuskan, begitu. Ya. Maka kita akan dibahas lagi juga akan didermahkan, ya, diberi cuma-cuma, begitu maksudnya. Ya. Jadi Tuhan akan tambahkan. Jadi di dalam ayat ini kan cari dahulu kerajaan Allah, ini juga hal yang sudah kita bahas tentang mencari perkara di atas. Salah satunya ayat ini kita sudah bahas. Nah, jadi beribadah kepada Tuhan adalah salah satu dari beberapa kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Saya tidak berlambat-lambat di sini sebab kita akan masuk dalam poin yang kedua atau kunci yang kedua. Kunci yang kedua dalam 2 Korintus. Saya akan mempercepat sedikit sebab panjang penjelasan dalam beberapa ayat ini nanti. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau ada yang sudah mendapat boleh bantu baca. 2 Korintus 9 ayat 6 ayat 6, 7, 8. Dia harus 3 ayat karena dia tidak terputus ayatnya. Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, kunci yang kedua, bagaimana kita untuk mengalami keberkatan Tuhan. Kunci yang kedua secara keseluruhan dari ayat yang kita sudah baca, yaitu memberi dengan sukacita. Ya. Sekali lagi, memberi dengan sukacita. Pengertian memberi dengan sukacita ini, memberi bukan tanpa pamrih, ya, supaya misalnya diketahui, dipuji dan sebagainya, bukan itu. Tapi memberi di sini, memberi dengan sukacita dengan tidak mengharapkan pujian orang dan sebagainya. Makanya dikatakan memberi dengan sukacita. Dan ayat ini dikatakan
orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Juga ada ayat dalam kitab Galatia, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Artinya kita menabur, kita memberi, kita juga akan menuai itu nanti. Nah, pengertian dalam ayat ini, pengertian memberi begini. Ini kan itu yang saya katakan. Dan saya selalu tanamkan kepada jemaat begini. Bahasa Alkitab tidak sama dengan bahasa kita. Sekali lagi, bahasa Alkitab itu tidak sama dengan bahasa kita. Ya, saudara mungkin masih ini saya harus kasih ayat untuk saya akan perjelas ayat ini. Kita baca dulu dalam Kisah Rasul. Kita baca dulu Kisah Rasul, baru kita akan mendalami ayat ini. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh ayat yang kita baca tadi. Sebab ayat firman Tuhan seringkali saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita baca dulu ini. Yang saya katakan tadi, bahasa manusia, bahasa kita kadang-kadang tidak sama dengan bahasa kita. Makanya kita harus mengikuti tentu bahasa kita. Ya, itu. Ada yang sudah dapat bisa bantu baca? Kisah Rasul 20 ayat 35. Iya, langsung saja. Ayat 35. Inilah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah diberikan kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alangkah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab terjemahan lama atau terjemahan bodoh. Terlebih berkat orang memberi dari orang menerima. Ini yang saya mau jelaskan. Ya. Alkitab berkata lebih berbahagia si pemberi. Misalnya saya memberi sesuatu kepada orang, saya sebetulnya lebih berbahagia, bukan orang yang menerima sesuatu. Itu maksudnya. Makanya di dalam terjemahan lama bilang begini, terlebih berkat si pemberi, kita yang memberi terlebih berkat daripada yang menerima. Ini bahasa kita manusia suka kita terima. Loh, aturannya yang dia dong yang diberkati, dia mendapat kok. Nah ini sudah sekali lagi, ini yang seringkali susah orang pecahkan dengan akal manusia. Aturannya orang yang misalnya saudara beri, harusnya orang itu yang bersuka cita. Kenapa? Karena dia dimisahkan dan tidak dia mendapatkan sesuatu saudara beri. Tapi Alkitab berkata lebih berbahagia si pemberi daripada si penerima. Terjemahan lama bilang lebih berkat si pemberi daripada si yang menerima. Nah, sekarang kita mau lihat bahasa ini di mana kita akan ketemukan supaya secara nalar kita nyampe. Orang yang memberi, yang secara hitung-hitungan manusia nih, yang sudah kekurangan, sebab kan dikurangi contoh. Dia punya 12, dia ambil yang 2, dia kasih, berarti tinggal 10, berkurang dong. Tapi Alkitab bilang lebih berbahagia. Terus dalam terjemahan lama namanya terlebih berkat. Nah itu, kalau saya lebih memakai terjemahan lama dalam konteks ayat ini, karena terlebih berkat. Kenapa Alkitab berkata terlebih berkat? Atau dengan kata lain saya pakai bahasa hari-hari, lebih diberkati orang yang memberi daripada si penerima. Lebih diberkati si pemberi. Saya mau jelaskan begini. Karena orang yang menerima, contohnya tadi dari 12, kita kasih yang 2, kita tinggal 10. Dia dapat 2. Orang yang diberkati, orang yang si pemberi lebih diberkati. Kenapa? Pada waktu si penerima mendapat 2, dia hanya 2. Tapi pada waktu si pemberi memberi 2, dia akan menerima berlipat-lipat kali ganda dari 2 yang dia berikan. Itu bahasa Alkitab. Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat kali ganda apa yang kita beri, sehingga betul kata Alkitab, jelas itu Alkitab, terlebih berkat si pemberi daripada si penerima. Jadi
Tidak bisa dilakukan lagi bahasa Alkitab. Makanya terlebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Saudara jangan menafsirkan ini dengan bahasa terlalu pendek sampai saya sudah berpikir, aduh kalau tahu begitu mending jangan memberi apa, ya. Aduh, seolah-olah sudah pikir bahasa Alkitab ini yang saya maksud. Makanya kita harus pegangnya itu bahwa terlebih berbahagia. Saudara mungkin berpikir begini, saya memberi sesuatu apakah itu keluarga atau siapapun ya supaya dia bahagia. Tapi kok Alkitab bilang terlebih berbahagia saya? Karena memang sudah kunci Alkitab begitu. Orang yang memberi dia adalah orang yang berbahagia. Orang yang memberi adalah orang yang akan diberkati. Karena itu adalah janji Tuhan. Bukankah ada ayat berkata dalam Injil Lukas, berilah maka kamu diberi. Artinya si penerima hanya mendapat 2, tapi yang si pemberi itu dia memberi 2, tapi dia akan mendapat lebih dari 2. Kira-kira begitu bahasanya. Ya, jadi betul ini ayat. Artinya bisa diterima. Kalau mungkin cuma sepintas seolah gimana nih ayat. Tapi saya mau katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan ragu-ragu saudara ya, sebab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Terus pertanyaan ini, dan ini banyak pertanyaan orang. Aduh, nanti deh kalau saya sudah diberkati besar, baru saya akan memberi. Nah ini, sebab pikiran kita kan begini, orang yang memberi itu harus orang yang sudah kaya, secara materi maksud saya. Nah saudara, ada contoh dalam Alkitab. Makanya Alkitab itu saya mau katakan terlalu komplit. Ada contoh dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab. Injil Markus pasal 12. Dalam Alkitab terlalu banyak contoh untuk menggambarkan. Jadi ternyata memberi itu tidak dibatasi dengan keadaan kita. Itu tergantung memang dari kita, ya. Coba kita lihat Injil Markus 12. Saya minta tolong bantu baca ayat 41 sampai ayat 44. Nah, kita akan terkaget di sini bahwa ternyata orang yang berkekurangan pun bisa melakukan hal ini. Tapi kita lihat dulu. Sebab seringkali orang selalu mengukur pemberian itu besar apa kecil. Tapi kita lihat dulu Alkitab. Apa kata Alkitab? Markus 12 ayat 41 sampai 44. Iya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, haleluya. Jadi, kita juga harus berkaca dari ayat ini. Ini menceritakan seorang ibu janda. Dan ya seperti biasa, ya ternyata pada zaman dulu begitu. Kalau di dalam rumah Tuhan membawakan persembahan. Dan Yesus tanya teman-teman, perhatikan. Nah, di situ juga kan namanya di dalam satu jemaat berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sedang diberkati Tuhan, ada yang mungkin masih berkatnya masih sementara datang. Jadi, nah di dalam Alkitab ini Tuhan kasih contoh. Ada orang-orang kaya memberi jumlah yang besar, tapi wanita ini langsung ditulis nominalnya. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Mata uang 1 peser ini adalah mata uang yang paling kecil yang berlaku pada waktu itu. Artinya uang yang paling kecil itulah yang dia masukkan. Tapi Alkitab katakan memang itu hanya dia punya. Jadi dia bisa memberi lebih dari itu. Memang hanya dia punya. Hanya itu saja. Jadi saya juga mau katakan sebetulnya pemberian itu tidak dilihat besar apa kecil. Bahkan dari mimbar ini saya pernah katakan begini. Kalau ada jemaat rindu beribadah, tapi saudara mungkin dalam hati saudara kebetulan hari itu, maaf saya harus katakan, tidak ada persembahan, tidak ada kolektor. Saya mau katakan hari ini juga, jangan sampai itu menjadi penghalang untuk saudara datang beribadah. Karena memang saudara tidak punya.
Itu tidak berdosa. Justru saudara berdosa kalau gara-gara itu saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau lihat uangmu. Tuhan mau lihat engkau datang kepada Tuhan. Itu kan yang pertama. Persembahan itu adalah sebagai rasa syukur saja kepada Tuhan. Kita memberi persembahan. Begitu. Jadi poin yang kedua yaitu memberi dengan sukacita. Dan saya percaya wanita ini, ibu janda ini, dia memberi dengan sukacita. Walaupun mungkin hanya itu uangnya, tapi dengan sukacita. Jadi ternyata juga Tuhan melihat hati dari ibu ini. Walaupun nilainya sedikit, tapi topik kita hari ini memberi dengan sukacita. Dia beri dengan sukacita. Haleluya. Jadi saya juga mau katakan kepada kita semua, apapun yang kita berikan, berikanlah itu dengan sukacita, dengan ada damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk berikut. Kita masuk pada poin yang berikut. Kita lihat di dalam firman Tuhan, Imamat 27, poin yang ketiga sekarang, atau kunci yang ketiga. Kita buka Imamat 27, ayatnya yang ke-30. Imamat 27, ayatnya yang ke-30. Ada yang sudah mendapat ayatnya, boleh bacakan buat kita semua. Imamat poin kunci yang ketiga kita lihat dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat 30, Imamat terakhir itu. Imamat 27 ayat 30. Iya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Iya. Bagian yang ketiga, dan saya harus tekankan dulu sebelum saya jelaskan lebih jauh. Perhatikan di sini ada bahasa begini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah atau dari hasil. Karena pada waktu itu rata-rata orang dari hasil ternak dan hasil bumi. Baik dari hasil benih tanah maupun dari buah-buahan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Pertama saya harus jelaskan sebab poin atau kunci yang ketiga, yaitu saya mau katakan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya mau jelaskan dulu pengertian dari bahasa ini. Persepuluhan itu kata Alkitab itu miliknya Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan memberikan kita 10, bahwa yang 1/10 itu berarti yang 1 itu punya Tuhan. Nah, ketika kita memberi, itu bahasa Alkitab kita katakan itu kita berikan itu milik Tuhan. Dengan bahasa lain, kita kembalikan. Karena itu bukan punya kita, itu bukan hak kita, itu adalah haknya Tuhan. Kita kembalikan 1/10 itu bahasanya, itu pengertian dari persepuluhan. Jadi saya harus jelaskan bahwa persepuluhan, sebab banyak orang yang suka tanya, terus gimana itu? Itu jelas Alkitab berkata milik Tuhan, punyanya Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita 10, tapi Tuhan hanya minta yang 1/10 dari 10, ya. Kalau 10 berarti 1, kalau 100 berarti 10, seperti terus dan seterusnya, seperti itu pengertian 1/10. Baru kita masuk kepada ayat yang menjelaskan, karena ada hal yang sering tidak dijelaskan. Hari ini saya menjelaskan secara terperinci mengenai ayat itu, sebab ada yang seringkali bukan terlewatkan, tapi mungkin lupa saja, ya. Tapi hari ini saya akan justru lebih banyak menjelaskan di situ. Dan disinilah ketidakpahaman dan ketidakmengertian, dan seringkali orang banyak alami ini. Makanya saya perlu mau menjelaskan itu. Mari kita buka dulu dalam kitab Maleakhi pasal 3. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11. Maleakhi 3 ayat 8, 9, 10 dan 11. Ya, ayat ini baiklah kita akan baca bersama-sama saja, ya. Maleakhi 3 ayat 9, ayat 8, 9, 10 dan 11.
Saya ajak banyak menjelaskan nanti di ayatnya yang ke-11. Haleluya. Sama-sama ya. Dengan suara yang kedengaran ya. 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, perhatikan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saya mulai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, walaupun ada rentetan dari ayat 6, ayat 7. Tapi saya langsung di ayat 8 saja, yang cepat. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun Tuhan katakan, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Jadi bangsa Israel berkata, dengan cara bagaimana? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi kalau saudara nanti melihat mulai pasal pertama, sebetulnya itu dia ada rentetan memang, baru masuk pasal 3. Rentetan ayat-ayat yang pertama, pasal pertama dengan pasal kedua, Tuhan memang sudah menegur ini bangsa Israel. Ya. Pada waktu itu firman Allah, mereka seperti melecehkan korban persembahan. Karena di ayat itu kalau saudara nanti baca di pasal 1, kalau mereka membawa persembahan itu kadang-kadang doa yang sudah maaf dalam keadaan cacat. Jadi karena cacat daripada bawa di persembahan. Dan Tuhan menegur imam-imam. Dan saudara baca di pasal 1 dan pasal 2. Tuhan marah kepada imam-imam. Karena kan imam-imam yang bawa ini untuk dipersembahkan. Tapi umat-umat ini membawa yang sudah cacat. Dan Tuhan juga marah kepada imam-imam. Kenapa? Seolah-olah, kenapa kamu juga mempersembahkan? Bukankah yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, Tuhan mau memberi yang terbaik? Kalau sudah nanti baca di dalam kitab Imamat ya, banyak sekali di situ. Tapi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini ya, sebab nanti terlalu panjang. Jadi saya cuma persingkat saja. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, saya tidak banyak lagi menjelaskan ayat 10 karena jemaat sudah tahu itu. Tapi ayat 11 ini saya perlu jelaskan. Ya. Sekali lagi, ayat 10 saya rasa jemaat sudah tahu. Jadi ayat 10 saya menjelaskan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu. Ini ketika umat Tuhan melakukan firman Tuhan. Aku akan menghardik atau menghalau bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau jelaskan sedikit dan mungkin agak panjang sedikit mengenai ayat 11. Ini yang saya katakan mungkin tidak sering dijelaskan. Orang terlebih banyak menjelaskan ayat 8, 9, dan 10. Tapi ayat 11 mungkin jarang dijelaskan. Hari ini saya menjelaskan tentang belalang pelahap. Siapa belalang pelahap itu? Itu maksud. Karena Alkitab berkata, aku menghardik. Artinya begini,
Tuhan bisa menghardik, tapi di sisi lain Tuhan bisa meluaskan. Itu pengertian bahasa. Jadi ketika Tuhan sampaikan mulai ayat 6, 7, 8, 9, 10, kalau kamu lakukan, Tuhan katakan, aku akan menghardik belalang pelahat. Belalang pelahat ini adalah belalang yang merusak tanaman, sehingga orang yang kita kenal dengan istilah gagal panen, atau kita umpamakan itu sebagai hama. Ya, belalang pelahat ini juga diumpamakan sebagai hama. Ya, karena di terjemahan lain juga dia memakai kata hama. Artinya bahwa Tuhan menjauhkan hama-hama yang merusak tanaman, yang merusak ekonomi, yang merusak keuangan. Nah, sekarang saya mau jelaskan ini. Siapa ini hama? Siapa ini belalang? Karena Alkitab berkata Tuhan punya hak menghardik, menghalaukan. Tuhan punya hak. Alkitab berkata kalau Tuhan yang menutup, kitab Waktu bilang tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau juga Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Itu kata Alkitab. Dan kita selalu punya pegangan Alkitab firman Tuhan yang dan amin. Artinya apa yang Alkitab katakan sudah pasti ya. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Kalau juga Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Makanya kan seperti mungkin sudah alami, ada orang tempat pekerjaan mencekal saudara dengan segala cara. Kalau Tuhan buka, orang cekal nggak bisa, karena Tuhan sudah buka. Demikian juga, kalau Tuhan sudah tutup, kita pakai lingkis ya. Di sini ada Pak Melki tahu itu artinya lingkis ya. Dan mau ketuk pakai apa? Kalau Tuhan tutup, tidak akan terbuka, karena itu kedaulatan Tuhan. Nah, saya mau jelaskan lagi. Aku menghardik belalang pelahat. Ini yang seringkali kita tidak tahu apa arti belalang pelahat ini. Ini bukan hanya diartikan kepada belalang atau hama ke tanaman, bukan. Tapi pengertian hama belalang ini adalah luas pengertiannya. Saudara mungkin sering banyak mendengar, apakah itu saudara punya keluarga atau teman, aduh, kemarin baru dapat sekian, aduh, nggak tahu uangnya kemana. Tadi itu cuma plan ini cuma sekian, tapi tahu-tahu jadi bengkak, nggak tahu, nggak jelas juga. Nah, ini yang saya mau katakan. Seringkali tanpa kita sadar ada hama yang Tuhan izinkan itu terjadi. Ada biaya, ada dana-dana yang tidak diplanningkan, yang di luar kebutuhan mungkin, tapi tahu-tahu ini tiba-tiba ini lagi. Wah, lama-lama bukan hanya kurang, bukan hanya uang nggak ada, tapi mungkin bisa minus. Ya, artinya nggak cukup. Ya. Mesti, yang ini belum dibayar lagi, yang ini belum dibayar. Wah, guys. Ini yang saya mau katakan di dalam, dan ini yang selalu saya katakan, ini sering jarang dibahas ini. Tapi hari ini Tuhan gerakkan saya bahas ayat ini. Supaya mungkin jemaat yang pernah mengalami ini sudah tahu ternyata ini ayat ternyata yang pernah saya alami, itu maksudnya. Kalau ada jemaat yang pernah alami seperti yang saya ceritakan, mungkin jemaat mulai sadar, berarti ini ayat itu. Tuhan luaskan belalang, Tuhan luaskan hama, memakan, sehingga seperti yang saudara tidak rencanakan, tiba-tiba malah yang direncanakan mungkin istilahnya yang dibayar itu 2, tapi yang nggak direncanakan bisa 3, melebihi. Kenapa? Ada belalang yang merusak keuangan saudara. Ada belalang yang merusak pekerjaan saudara. Ada hama yang merusak apa yang mungkin selama ini. Tapi nanti ada ayat lagi yang berhubungan dengan ayat ini. Saya akan jelaskan. Dan kalau saya mulai baca itu ayat, seperti Tuhan bukakan lagi. Nah, saya mau bersaksi sedikit dulu. Dan ini kesaksian bukan kata orang, karena ini terjadi di rumah. Karena saya kan otomatis waktu kecil tinggal dengan orang tua. Ya, jadi saya mau ceritakan di rumah keluarga orang tua saya. Kami atau orang tua saya bukan PNS, bukan pengusaha, dan bukan pekerjaan yang seperti yang dikerjakan di Jakarta ini. Tapi orang tua saya adalah petani tulen, ya, baik bapak maupun ibu. Ya, ibu bantu, ya, sembari pekerjaan rumah tangga. Kalau udah habis makan siang, ya otomatis bantu. Ya. Yang saya semenjak saya tahu tentunya, habis mulai ngerti waktu masih kecil, itu saya ingat. Ya. Sampai saya sudah besar, ya
tentu walaupun saya sudah di sini, saya yakin itu masih mereka lakukan. Ya, walaupun saya di sini, tapi semenjak saya bersama-sama dengan orang tua itu, kenapa? Karena saya juga ibaratnya yang boleh dikatakan yang menjadi yang juga ikut terlibat, karena saya yang bawa, jadi saya tahu, makanya saya bilang saya tahu sekali. Jadi kalau orang tua saya kan karena petani, jadi yang umum ditanam kalau di daerah saya, pertama itu padi, itu umum. Ini yang di ladang, pertama padi, baru mengikutinya jagung. Karena di kampung saya itu orang kalau kami di kampung nggak bisa kehabisan jagung, karena banyak piaraan, ada ayam, ada bebek jadi itu jagung itu jadi makanan utama. Nah, kalau padi tentu buat dimakan dan juga buat yang lebihnya akan dijual. Nah, baru tanaman yang berikut untuk di padang biasanya mulai cabai, ya rempah-rempah lah ada. Kalau di sini bilang daun bawang, ini kebalikan. Kalau di sana kita bilang batang bawang, di sini bilang daun bawang. Baru mulai ada tomat, ya. Baru apalagi sayur-sayur, ada kol, ada wortel, ada pitsai kalau saya bilang di sini sawi ya, sawi sama saja, sawi dan sebagainya. Ya. Dan banyak lagi macam sayur. Yang saya ingat dan saya tahu dan saya juga yang kebetulan yang selalu mengantar setelah saya besar, ya sudah bukan saya lagi, saya punya adik-adik, tapi karena saya yang paling tua, waktu saya yang masih ibaratnya di rumah kami saya yang sudah agak besar, saya lah yang disuruh ya untuk bawa. Nah kebetulan juga gereja waktu itu kebetulan hanya berhadapan, jadi nggak persis tapi hanya agak senyarung dikit ya, tapi saya bilang itu berhadapan saja. Jadi saya tahu. Jadi setiap kali contohnya mau panen padi, nah di kampung halaman kami itu sudah biasa. Kalau panen itu tengkulak sudah mereka punya radar cepat sekali ya, di mana depan dia udah datang karena biar selesai mau diukur ya berapa, kalau di sana bilang berapa gantang ditaruh di karung dan sebagainya kalau padi. Tapi seingat saya selama saya ada di rumah orang tua bersama dengan orang tua, sebelum mau begitu mulai dari padi, jagung, cabai, sayur-sayuran apapun sayur itu, sebelum itu jatuh ke tangan tengkulak, kalau bahasa kami di kampung itu tibo-tibo, sebelum di tangan mereka itu sudah harus nyampe di gereja itu. Itu orang tua saya. Sebelum itu padi diukur, padi itu paling tidak nyampe dulu, didoakan dulu buah sulungnya. Hasil pertama harus didoakan dulu. Baru setelah itu baru diukur. Dan karena banyak kali masih di kebun belum diwak rumah itu kalau sudah datang kadang suka rebutan siapa duluan. Tapi orang tua saya tetap berpegang. Kalau hasil utang pertama ini belum nyampe di rumah Tuhan, itu jangan dulu diapa-apakan. Dan puji Tuhan, ternyata itu juga jadi berkat. Jadi berkat ini. Jadi orang-orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti, yang dipikir itu kan udah hasil kita. Jadi paham. Jadi kalau di tempat kita, ya mereka udah tahu. Kalau misalnya mau beli sesuatu, pasti mereka tahu. Pasti kalau belum dibawa di gereja dulu, belum pasti mau itu cabai, tomat, apapun itu namanya, belum berani akan diukur oleh tengkulak. Belum boleh dibeli. Karena itu harus didoakan terlebih dahulu. Menjadi persembahan yang kudus. Dan saya mau katakan juga, orang tua saya tidaklah punya tanah yang besar. Ya ada sawah, ada kebun, tapi tidak besar. Dibanding dengan saudara saya yang lain, tidak besar. Tapi saya melihat Tuhan memberkati mereka, orang tua saya. Karena seperti ayat ini, kalau saya boleh katakan, karena jarang hasil itu dimakan oleh hama atau belalang-belalang. Demikian juga ketika sudah menjadi uang, jarang. Selalu walaupun cuma kecil ya. Ini bahasa kampung katakan ya, di sini ada Pak Rudi tentu tahu bahasa kampung ya. Kalau sudah habis panen, biasa di kampung bilang, banyak bahasa kampung yang saya mau terjemahkan ya. Mangkit semampu sapi toyak. Gimana Pak Rudi? Begitu kan kalau di kampung. Mangkit semampu sapi toyak. Biar hanya membeli sapi kecil. Artinya ada wujud dari berkat ini. Dan selalu begitu saudara. Orang tua saya sehabis panen, mau itu bahasa yang saya kenal sapi kecil atau pasti membeli sesuatu. Ya, pasti membeli sesuatu. Mau itu enggak harus jutaan, zaman dulu kan ratusan ribu juga udah besar. Zaman dulu. Jadi saya juga masih ingat zaman dulu 200.000 itu sudah bisa beli sapi. Zaman dulu walaupun enggak sapi besar ya. Sapi orang bilang sapi
ya sudah mau dipiara. Itu zaman dulu, tahun-tahun 80-an saya masih ingat ya. Dan itu yang saya lihat dari orang tua saya. Dan kalau boleh dikatakan, posisi rumah orang tua saya itu dikelilingi oleh pegawai. Samping rumah saya, persis samping rumah. Kalau Bu Lida udah pernah ke rumah, persis samping rumah. Kan di rumah kan ada pohon jeruk, sebelahnya itu, rumah yang panjang itu. Itu yang tinggal itu ada 3 keluarga. Dari oma ini cuma punya anak 1. Suami istri PNS. Yang oma punya anak, cuma punya anak 1 lagi. Jadi tinggal di situ. PNS lagi 2. Itu sepersis sebelah ini. Kerja di kantor bupati, ya. Terus di depan rumah itu berderet. Saya juga bingung kok entah kenapa. 1, 2, 3, 4 rumah persis depan berderet. Mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP sampai guru SMA. Itu. Oh, yang sebelah rumah satu guru, suami yang kerja di kantor bupati, yang dia punya istri, tapi anaknya dua kerja di kantor bupati. Ya. Tapi saya mau katakan, orang tua saya walaupun ada di lingkungan orang PNS, tidak pernah maaf, tidak pernah begini datang ke mereka. Tidak pernah. Itu saya boleh saksikan waktu saya masih kecil. Yang saya pernah tahu, ada dari salah satu itu datang ke rumah, minjam, saya tahu itu. Saya tidak mau membicarakan, bukan. Hanya mengatakan bahwa bagaimana cara Tuhan memberkati. Itu yang saya mau katakan di sini. Orang tua saya enggak kaya, tapi tidak berkekurangan. Ya. Tidak berkekurangan. Kenapa? Itu yang saya lihat dari orang tua saya. Dan itu terus ternyata oh iya. Artinya apa yang saya mau katakan? Terus puji Tuhan, dari juga segi kesehatan, puji Tuhan juga orang tua saya ya, karena memang kedua orang tua saya juga termasuk orang yang rajin beribadah, ya. Kedua orang tua, sampai saya punya om, satu waktu dia ke rumah, kebetulan mau buru-buru mungkin pagi-pagi mau jalan, dia bilang gini, aduh kurang lama banget, terus dia dengar, karena mama saya kalau pagi-pagi doanya bukan cuma 2-3 menit, ya. Bisa-bisa setengah jam lebih. Jadi kalau mau misalnya perlu dia dulu, dan dia sudah tahu itu sudah. Suruh dia pagi. Ya. Kadang-kadang kita belum bangun, kita dengar di kamar sudah mulai berlimpah. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebanyakan kita hanya mendengar dari pasal 8, ayat 8, 9, dan 10. Tapi mungkin mengenai ayat 11 ini, yaitu dia katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Di dalam terjemahan lain itu hama, ya. Tuhan halau supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu waktu para ahli Alkitab, orang Farisi ingin menjebak Yesus. Ya. Tapi di situ saya melihat bagaimana kesempatan seolah-olah mereka pakai untuk menjebak Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang luar biasa. Coba kita lihat di satu ayat. Ini ada hubungannya. Matius 22. Kita melihat bagaimana orang Farisi sebenarnya mau menjebak Yesus, tapi kita lihat Yesus dengan keberaniannya menyampaikan firman Tuhan. Matius 22 ayat 18 sampai ayat 22. Boleh bantu baca ayat ini? Nanti yang apa sisanya saudara baca di rumah saja, karena kita waktu, karena mungkin ini ayat yang terakhir. Matius 22 ayat 18 sampai 22, ya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka,
"Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, haleluya. Dalam cerita ini, kalau saudara nanti di rumah saudara baca mulai ayat 15, di situ mereka mau mencoba Yesus untuk seolah-olah apakah Yesus seolah-olah setuju membayar pajak atau tidak, kira-kira itu. Tapi dalam ayat ini Yesus memberikan penjelasan yang utuh. Yesus katakan apa di situ di dalam ayatnya yang ke-21? Jawab mereka. Kan Yesus tanya, "Coba lihat itu mata uang. Ya, gambar siapa itu?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar pemerintah, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Apa itu, saudara? Kepada Kaisar kalau bicara pajak itu kewajiban kita. Warga negara dari manapun kalau sudah bicara pajak itu wajib. Nah, Tuhan katakan juga dan kepada Allah, maksudnya apa yang menjadi milik Allah, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Nah, lalu kata firman Tuhan apa? Mendengar itu heran mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus pun ingin mempertegas ya, bahwa bahwa di ayatnya yang ke apa tadi di imamat bahwa milik Tuhan ya, itu harus berikan kepada Tuhan. Nah, balik lagi dulu sebab itu adalah ayat terakhir di Maliaki tadi, saya akan tutup di sana. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Jadi Tuhan kata uji, kita bisa ibaratnya bahasa manusia, kita bisa Kita bisa menguji ini betul apa tidak. Makanya dikatakan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan semua apa tentunya dengan sesuai tentunya dengan kebutuhan kita. Sebab saya selalu berkata kalau di ibadah PA, beda kebutuhan, beda keinginan ya. Saya selalu berkata begitu ya. Sebab kalau bicara keinginan nggak akan ada batasnya tentunya. Nah, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil bumimu. Nah, ini satu ayat lagi. Sebab ini mau saya jelaskan tentang belalang ini. Kitab Hagai 1, dan ini tentu sangat menjawab sekali tentang ayat tadi. Ini sudah hasil ini, jadi bukan lagi masih tanaman, tapi ini sudah berupa hasil. Nah, ini kita lihat bagaimana hasil itu ternyata juga bisa habis. Kita lihat di sini. Hagai 1 ayat 6 saja. Atau mulai ayat 5 ya, 5 dan 6 saja. Ayat 5 dan 6. Nanti untuk seterusnya saudara boleh baca pasal 1. Untuk di rumah saudara boleh baca pasal 1. Tapi karena waktu sebentar lagi kita akan selesai. Hagai pasal 1 ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, ini sudah. Pengertian pundi-pundi yang berlobang itu bukan berarti itu memang pundi-pundi berlobang. Maksudnya itu tadi. Karena dimakan sama belalang-belalang pelahap. Itu pengertian. Jadi setelah masuk, kok nggak ada lagi? Ya itu, dimakan sama belalang. Kok kurang lagi? Belalang pelahap sudah makan.
Nah, makanya dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah memberikan penjelasan, pengertian kepada kita. Seandainya hari ini, seandainya ada yang tidak jelas, nanti kalau saudara sudah di rumah, karena kita juga waktu, saudara boleh tanya ya, lewat WA. Ya. Saya bisa menjawab semua tentu yang ada dalam firman Tuhan. Ya. Sebab juga karena waktu tentu tidak panjang saya untuk menjelaskan semuanya. Puji Tuhan, biarlah apa yang sudah kita dengar hari ini, biarlah Tuhan boleh berkati kita semua.